11 Yang, apa yang kamu lakukan? Ayahmu sangat marah. Aku tidak ingin lagi berurusan dengan binatang-binatang itu. Keluarga punya banyak hutang, kamu tidak pergi. Kamu ingin membunuhku? Aku benar-benar tidak punya uang lagi, jangan minta uang dariku. Jangan paksa aku. Ada orang? Di dalam ada orang? Buka pintu. Malam ini sekitar pukul 20, polisi menerima laporan ahli waris grup Shengguang. Di kawasan perumahan Villa Anshan diserang, setelah konfirmasi di tempat. Ditemukan satu korban, saat ini tersangka terkait. Masih buron, kasus sedang dalam tahap penyelidikan intensif. Untuk segera mengungkap kebenaran dan menangkap tersangka, kepolisian kota kini mengimbau masyarakat jika pada waktu kejadian dan area sekitarnya melihat orang atau kendaraan mencurigakan atau memiliki informasi apapun terkait kasus ini, harap segera hubungi polisi dengan menelepon nomor darurat. Polisi akan menjaga kerahasiaan pemberi informasi yang valid, dan jika diperlukan akan memberikan penghargaan sesuai peraturan. Perkembangan kasus selanjutnya. Aku punya uang, asal kamu jangan bunuh aku. Aku bisa kasih semua uangku padamu. 100.000. Aku bisa kasih kamu 100.000. 100.000? Cukup untuk beli nyawamu? Kamu akan mati. Jalan di luar pasti ditutup, kamu tidak bisa lari. Bahkan jika kamu bisa lari, tubuhmu tidak akan kuat. Aku tidak akan mati sendirian di sini. Aku bisa selamatkan kamu. Kamu kehilangan banyak darah kalau aku mau curang. Bisa menunggu sampai kamu pingsan, baru aku lari. Aku perawat, di rumahku ada kotak P3K. Di lemari belakangmu. Yang mana? Luka harus didisinfeksi dulu, botol yang paling besar. Aku bantu kamu. Kalau tidak dijahit, darah tidak akan berhenti. Biarkan aku membantumu. Kalau ada apa-apa denganku, orang-orangku akan menemukanmu. Mati saja. Kamu diam saja ngapain? Tidak ada obat bius. Mungkin akan sedikit sakit.
Bersihkan area itu, pakai disinfektan. Rp2.000. 3.000. 1 set piyama 5.000. Semua merek terkenal. Mau bunuh aku ya? Di dalamnya ada banyak uang. Kalau uang ini diberikan padaku, aku bisa bawa adik perempuanku keluar dari sana. Kamu ngapain? Kamu harus ganti obat. Luka tidak terus terinfeksi beberapa hari ini. Luka masih tidak boleh kena air. Aku sudah disinfeksi. Masih kotor. Lukamu terlalu besar, kalau tidak disinfeksi bisa infeksi. Dengan kondisi di sini, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Obat ini sangat manjur, dioles pasti tidak akan berbekas. Kamu bekerja di rumah sakit mana? Aku sudah lama berhenti kerja. Kebetulan sekali, rumah ini punyamu? Iya, Rumah ini meski masih agak jauh dari kawasan Villa Anshan, tapi tetap termasuk tanah yang sangat berharga. Kamu seorang perawat bisa dapat berapa? 4 atau 5.000? Baru ada telepon, terus menelepon ponselmu. Kamu tidak menyimpan nomornya, juga banyak mengirim pesan. Sepertinya ibumu ya? Kamu menghindari apa? kamu padaku. Sepertinya sangat tertarik. Kamu sebelumnya bilang kalau mati di sini, orangmu akan balas dendam. Sudah sehari semalam, kenapa mereka belum menemukanmu? Kamu lanjutkan. Aku rasa kamu lebih takut orangmu menemukan tempat ini daripada aku. Kamu pikir dirimu pintar? Kalau keluarga Lee dan polisi lebih dulu menemukanmu, tidak baik untuk mereka kan? Meski mereka menemukanmu, membawamu keluar dari kota yang penuh pengawasan polisi, bukan hal yang mudah. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Aku rasa bagi mereka, kamu hidup lebih berisiko bagi mereka daripada mati. Apa kamu lupa identitasmu? Kita bisa buat transaksi. Kamu pantas tawaranku? Aku tidak pantas, tapi nyawamu juga tidak pantas. Kamu membunuh orang terkaya. Hadiah untukmu tidak kecil. Seperti yang kamu bilang sebelumnya, 7 hari kita damai. Kamu mau apa? Uang 1 juta. Kenapa aku harus percaya sama kamu? Kamu ambil uangnya, terus bisa lapor polisi, terus menghilang. Kalau kamu mati, aku jadi tersangka utama. Kalau kamu ditangkap, aku juga nggak bisa lepas tangan. Cuma kalau kamu kabur, aku bisa pergi dengan bersih. Mungkin aku masih punya pilihan lain. Memang kotor banget. Iya, aku kotor. Aku sampai nggak berani angkat telepon ibuku. Soalnya dia nikah sama pecandu judi. Mereka berdua kayak vampir, setiap hari hisap darahku. Kamu mau uang buat bunuh orang. Aku mau uang buat nyelamatin diri sendiri, aku dan kamu. Siapa yang lebih kotor? Ini ada 2 juta. Uang ini aku dapetin dengan taruhan nyawa. Kamu mau? Bakal bayar pakai apa? Kamu masih mau apa lagi?
Kamu juga menari dong buat aku. Di sini. Masa harus bikin panggung khusus buat kamu? Harga dirimu mahal banget ya? Nari ya nari. Kamu ketawa apa? Anjing goyang ekor aja lebih bagus dari kamu. Itu musiknya nggak cocok. Nggak ada selera. Kalau kamu masih ngumpet, aku bakal sebarkan foto-foto ini. Oh iya, kamu tahu nggak foto-foto ini? Dari mana aku beli? Dari ibumu sendiri yang kasih. Kasih uang. Kurang ya? Tujuh hari, pertahankan sikap pelayanan seperti ini. Kamu nggak takut aku kabur? Orang kaya kamu gak butuh uang ya? Orang kayak aku. Demi uang, bisa jual segalanya. Kamu bilang apa? Bekas luka di punggungmu, itu asalnya ya? Kalian mainnya ekstrim juga ya? Kamu ngomong apa sih? Aku udah lihat. Lihat apa? Di depan mereka, kamu manis banget ya. Kamu buronan pembunuh nggak berkedip. Berani ngejek aku? Kamu gila.
Kalau begitu, ini apa namanya? Ibu, bangun, ibu, bangun. Kakek ini bisa jadi kakeknya, kok tega? Enak? Biasa aja. Bisa nggak kamu lebih hati-hati? Kenapa? Jorok. Orang seperti kami nggak punya banyak aturan seperti kamu. Benar-benar jorok. Kalau kamu nggak suka, aku bisa makan di dapur. Tapi harus bayar tambahan. Tanganmu nggak pakai sarung tangan. Ini penyakit, tahu? Biasanya gimana kamu menyelesaikan target? Pakai pisau atau apa? Dari mana kamu belajar semua ini? Atau memang dari lahir sudah bisa? Sinar matahari membunuh bakteri. Nggak apa-apa. Aku nggak jijik sama kamu. Kamu pasti nggak pakai pisau, kan? Darahnya bakal mengalir kemana-mana. Mungkin targetnya belum mati. Kamu sendiri yang mual duluan. Iya kan? Menghadapi orang-orang yang mati di depanmu. Kamu takut? Di tengah malam. Kamu juga takut, kan? Mata mereka menatapmu tajam, mereka bertanya. Kenapa mereka, dan kenapa kamu? Kamu. Diam. Kamu bilang kamu. Aku suruh diam. Kamu algojo. Nggak boleh kelihatan. Buka pintu. Buka pintu. Dasar pelacur, susah banget nyari kamu. Ternyata sembunyi di sini. Kalian mau apa? Mau apa? Kamu nggak tahu. Aku nggak ada maksud lain. Kamu nggak ada maksud lain. Orang tua sudah meninggal. Buat apa pura-pura suci? Lihat, rumah ini bagus banget. Ayahmu nggak kasih tahu, dia beli rumah ini. Tidak tahu wanita ini memberi ayah ke miniman APA. Sampai-sampai membuatnya mengubah surat wasiat. Untungnya si tua itu cepat meninggal, kalau tidak, wanita ini akan berhasil.
Rumah ini tidak atas nama si tua itu, tapi pasti si tua itu yang membelinya. Semua uangku. Kalian tidak punya bukti apa-apa, berani berkata begitu. Bukti, hanya dengan dirimu yang manis ini. Tinggal di rumah ini, itu sudah bukti. Kalian ini masuk rumah paksa, aku bisa lapor polisi. Lapor polisi. Rumah ini milik siapa saja belum tahu. Lapor polisi. Biarkan polisi melihat kamu yang merayu orang tua yang manis ini. Wanita manis ini benar-benar punya trik. Membuat si tua ini sampai anak kandungnya sendiri. Tidak peduli lagi. Apa? Aku peringatkan kamu. Peringatkan aku? Kamu pantas? Aku ajarkan kamu tidak belajar yang baik. Kamu merayu orang tua. Aku ajarkan kamu merayu ayahku. Sayang. Hal seperti ini, bagaimana bisa kamu lakukan? Jangan sampai melukai badan. Biarkan aku yang melakukannya. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Selain rumah ini, uang yang ayah pindahkan itu bagaimana? Kamu berani? Sayang. Dia mengembalikan uang itu yang paling penting. Aku beritahu, 500.000, aku kasih waktu 2 hari. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk mengganggumu. Sayang. Dan rumah ini. Aku sudah menyewa pengacara terbaik. Nanti kamu juga tidak akan menang di pengadilan, kita lihat saja. Dan rumah ini. Sayang, kita pergi. Kamu tunggu saja. Orang-orang ini kamu yang bawakan? Lihat senang bukan? Aku hanya menonton sebuah tragedi manusia. Kalau begitu selamat. Benar-benar tontonan yang bagus. Aku tidak merasa itu bagus. Aku ajarkan kamu muda-muda tidak belajar yang baik, khusus merayu orang tua. Aku ajarkan kamu merayu ayahku. Wajah ini jelas-jelas seperti siluman rubah, tidak tahu sudah melakukan berapa banyak. Hal-hal memalukan seperti ini. Kamu cantik sekali, ayahmu tidak bohong padaku. Xiang, kemari. 11 Siang, kamu mau bunuh ibu? Kak, aku tekad. Sudah lama masuk, jangan-jangan melakukan hal bodoh. Bunuh diri. Di mana lukanya? Kamu mencari apa? Kamu tidak bunuh diri. Bau apa ini? Membuat pembunuh kejam ini merasakan setidaknya penderitaan fisik.
juga merupakan hal baik untuk korban yang dibunuhnya. Melakukan satu hal baik. Dengan uang ini, aku bisa pergi kemana saja. Tidak ada yang peduli siapa aku atau apa yang pernah kualami. Song 11 siang. Song 11 siang. Song 11 siang. Song 11 siang. Kamu gila. Kamu seperti rumput liar yang tumbuh di rawa. Meski berakar di lumpur, tapi begitu keras. Dan gila-gilaan tumbuh menuju matahari. Ada orang? Kami polisi. Tolong buka pintu. Hidup lagi. Lampu di dalam menyala, pasti ada orang. Bu, kami datang beberapa hari lalu, hari Rabu saat hujan deras. Saat itu tidak ada orang di rumah. Ada apa? Kami datang untuk bertanya. Apakah Anda pernah melihat orang ini? Bu, Anda pernah melihat orang ini, kan? Siapa orang ini? Jadi Anda pernah melihatnya, ya? Asal beritahu mereka, dia bisa dihukum. Di mana dia? Mereka berbohong. Aku tidak pernah melihat orang ini. Aku baru melihat ekspresimu saat melihat foto ini. Sepertinya kamu pernah melihatnya. Aku tidak tahu mengapa kamu merasa begitu. Aku hanya merasa dia tampan. Pak polisi, dia melakukan apa? Anda yakin tidak pernah melihatnya? Aku yakin tidak pernah melihatnya. Apakah dia pembunuh atau melakukan hal berbahaya? Kalau begitu, kami warga, Pak Polisi. Aku agak takut. Dia memang orang berbahaya. Jadi jika Anda melihatnya di sekitar, telepon nomor di atas. Ini hotline laporan kami. Jika ada petunjuk, segera hubungi kami. Kalau begitu, ada uang? Tentu saja ada. Berapa harganya? Saat ini, yang memberikan petunjuk kepada polisi kami. Hadiahnya mencapai 5 juta. 5 juta? Banyak sekali. Benar, jadi kalau ada petunjuk harus langsung hubungi kami. Oke, kalau ada petunjuk aku pasti. Langsung hubungi kalian. Kalau begitu sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak Polisi. Kenapa? Kedua orang itu bukan polisi sama sekali. Sekarang yang mencarimu selain polisi adalah orang-orang yang mengirimmu dulu. Kalau mereka menemukanmu, kamu pasti mati. Aku juga tidak bisa lari. Ia juga, orang sepertimu. Mana mungkin melakukan hal yang merugikan dirimu sendiri?
Aku takut kamu mati di sini. Rumahku ini jadi tidak bisa dijual. Itu. Apa? Kamu benar-benar mengambil uang orang tua itu? Aku bilang aku tidak mengambil. Kalian percaya? Tabungan seumur hidupku. Sudah kusumbangkan ke Yayasan Anak Kanker, aku tidak akan memberikan sedikit pun kepada si durhaka itu. Kalau kamu tidak mengambil uang mereka, jangan berkompromi dengan mereka. Keserakahan manusia tidak akan pernah terpuaskan. Otakmu rusak ya? Bisa-bisanya mengajari aku, wanita kotor ini. Jangan tidak tahu terima kasih. Kenapa? Kamu khawatir padaku? Khawatir padamu? Orang tua itu setidaknya sudah 60 tahun kan? Aku takut akhirnya kamu habis-habisan, tidak dapat apa-apa. Menyedihkan sekali. Tidak usah kamu repot-repot memikirkannya. Meskipun tidak ada uang itu. Aku masih sangat muda. Siapa tahu aku beruntung, dapat jodoh anak orang kaya. Kan? Kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Kamu mau kemana? Jangan ikut campur. Aku mau ke kamar kecil. Takut kamu mati di sini. Aku masih belum mati untuk sementara. Aku sangat meragukan. Bagaimana kamu bisa terjun ke pekerjaan ini? Bekerja di bidangmu, bisa bertahan sampai sekarang. Itu juga bisa disebut keajaiban. Aku selalu beruntung. Kalau beruntung, seharusnya tidak terlahir di kalangan bawah. Dengan menjual jiwa. Mengambil nyawa orang lain untuk bertahan hidup. Kamu seharusnya terlahir di keluarga kaya raya. Sejak lahir sudah hidup tanpa kekhawatiran. Keluarga kaya raya belum tentu seperti yang kamu bayangkan. Kamu bicara seolah-olah lahir di keluarga kaya raya. Dua polisi palsu itu, oh bukan temanmu. Sudah menaikkan hadiah penangkapanmu menjadi 5 juta. Lihat. Bisakah aku dapat uang itu? Kok tidak ada suara? Bisa atau tidak? Bos, butuh bantuanku? Halo. Bos. Kenapa kamu? Aku juga ingin berbaring sebentar. Sudah siap? Segera ke kafe nomor 3 untuk bayar utang. Aku tidak ingin urusanmu yang berantakan menimbulkan masalah lain. Ini yang kudapatkan. Kamu harus kembali dalam 1 jam. Kamu tidak takut aku lari bawa uang? Kamu pikir aku takut? Apalagi yang mau kamu lakukan?
Sudah lewat 1 menit. Kamu akan kembali, kan? Paman Chen, minum bubur dulu. Paman Chen, coba kemoterapi sekali lagi. Kali ini pasti sembuh. Aku pasrah. Di hidup ini. Mungkin sampai di sini, tapi kamu 11 yang. Aku harus berterima kasih padamu. Anak perempuanku hanya ingin aku cepat mati. Agar warisan jatuh ke tangannya, apalagi untuk seorang pria hidung belang. Selama aku kemoterapi, tidak pernah sekalipun menjenguk. Kalau aku mati, satu-satunya rumah yang kutinggalkan, kuberikan padamu. Tidak bisa Paman Chen, aku tidak pantas menerimanya. Kamu pantas, selama ini. Kamu yang merawatku siang dan malam. Membuatku bisa lebih tenang di akhir hidup. Xiang. Kamu anak baik, selama ini untuk keluarga. Kamu sudah banyak menderita, Paman Chen. Ingin memberimu rumah yang bisa melindungimu dari hujan dan angin. Paman Chen, kamu pasti akan baik-baik saja. NAK. Jangan sedih, ingat, dalam hidup ini. Kamu harus hidup untuk dirimu sendiri, mengerti? Paman Chen, ayo kita berfoto bersama. Oh, baiklah. Paman Chen, ceria dong, ayo kita bikin hati. Masih bilang uang ayahku tidak ada padamu. Dari mana uang ini datangnya? Dan rumah itu? Orang itu benar, orang yang serakah tidak akan pernah puas. Aku akan melaporkan orang itu sekarang, lalu kabur. Agar tidak terjebak dalam orang dan masalah yang buruk ini. Meskipun aku tidak punya apa-apa lagi, tapi aku masih bisa menjadi diriku sendiri. Kakak, kapan kamu pulang? Itu saya. Zhao yang ada di tangan orang itu. Kamu tidak takut aku membawa uang itu dan kabur? Kamu pikir aku takut? Shaoyang. Tidak boleh Shaoyang. Aku tahu kamu tidak baik, tapi aku tidak menyangka. Kamu seburuk ini, kenapa kamu melibatkan adikku? Dalam hal ini, Kamu yakin ingin membicarakan ini di sini? Zhao Yang, ayo duduk dan makan mie. makanan enak datang. Wah, semua makanan favoritku. Aku tahu kamu akan suka. Kakak, kenapa kakak tidak datang? Mungkin kakak sedikit lelah. Kakak sampai tangannya terbakar saat memasak mie untukku. Kakak, makan. Apa kamu jijik padaku? Kenapa kali ini aku tidak merasa jijik seperti biasanya? Ada apa?
Bisakah Zhao Yang? Tidak. Dia terlalu kecil, dia tidak bisa kembali lagi. Biarkan dia tinggal di sini. Sudah kubilang tidak boleh. Kamu tidak punya hati, Baru sekarang kamu tahu? tapi kamu baru saja memasak mie untuknya. Kamu bahkan tidak bisa memasak mie, tanganmu sampai terbakar. Itu karena dia terlalu berisik, bikin kesal. Asalkan kamu membiarkannya tinggal. Apapun bisa kulakukan. Song 11 siang, apa kau tidak tahu malu? Sedikit rasa malu? Malu? Lebih baik kau beritahu aku, apa itu malu? Atau mungkin kau kasihan padaku? Ya. Kau seperti anjing yang terus meminta belas kasihan. Menyedihkan. Begitu ya? Bawa adikmu pulang sebelum makan malam ini. Aku tidak ingin dia menimbulkan lebih banyak masalah. Ini rumahku. Masih ada 4 hari. 4 hari lagi. Kau bisa meminta siapapun tinggal di sini. Asal dapat uang sisanya, usir si pembawa sial ini. Aku bisa jual rumah ini. Dan pergi jauh dengan Zhao Yang. Kau tak tahu betapa berbahayanya di dekatku. Kenapa kau di sini? Aku datang untuk mengingatkanmu. Besok siapkan 500.000 lagi. Aku sudah memberikan semua uangku pada kakak Chen. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Mana mungkin tidak ada 500.000? Kau curang. Lalu apa? Aku curang. Kalau tidak memberikanku, foto-foto itu akan kusebar di internet. Oh ya, tempat tinggalmu sekarang. Kau tidak ingin ayahmu tahu kan? Dia sedang mencarimu. Bagaimana kalau ku beritahu dia tempat ini? Rumah ini. Masih bisa kau pertahankan? Kalau kau cari mati, jangan salahkan aku. Kakak Liu, aku benar-benar tidak punya uang. Tolong jangan beritahu orang itu. Dia akan mengambil segalanya dariku. Dia bahkan akan membunuhku. Dia benar-benar akan membunuhku. Aduh. Melihatmu menang, aku jadi kasihan. Sebenarnya, masih bisa kita bicarakan. Bicarakan bagaimana? Jujur saja. Penampilanmu memang tipeku. Ikuti aku mulai sekarang. Chen Yin. Akan kubantu atur. Jiap Hailing Penyeret. Benarkah? Jangan sampai kamu menyesal. Tentu saja benar. Aku tidak keberatan kamu pernah dengan orang lain, asal kamu melayaniku dengan baik. Apapun yang kamu mau, bisa dibicarakan. Ini katamu ya, jangan sampai menyesal. Tidak akan menyesal. Sama sekali tidak akan menyesal. Di luar terlalu banyak orang. Tidak nyaman. Pulang saja. Di rumah tidak ada orang. Pulang bagus. Sayang. Sudah sampai. Kak Liu, tunggu sebentar. Kamu tunggu di sana sebentar. Kak Liu. Sayang. Kak Liu, jangan begitu dong. Kamu benar-benar menggoda, masih berpura-pura polos di depanku. TAPI. Aku suka. Kak Liu. Kamu tidak takut Kak Chen marah? Dia cuma wanita tua. Kalau bukan karena dia punya uang. Siapa yang mau melayani dia? Aku suka tipe seperti kamu. Kalau begitu,
Kenapa waktu itu kamu memukulku begitu keras? Waduh, waktu itu cuma pura-pura di depannya. Saat itu, aku sangat sedih. Aku lihat, ada luka tidak? Sedih. Aku tidak percaya. Kalau begitu, bagaimana baru kamu percaya? Aku mau kamu bersumpah, seumur hidup hanya mencintaiku. Ada apa sayang? Sumpahmu ini tidak tulus sama sekali. Kalau begitu, bagaimana baru tulus? Berlutut. Aku Liu Feiyu bersumpah, seumur hidup. Hanya mencintai Song 11 Yang. Jika melanggar sumpah ini, aku rela disambar petir. Disambar petir tidak bagus. Kalau begitu, bagaimana baru bagus? Aku mau kamu bersumpah. Seumur hidup tidak akan kaya. Baik. Aku Liu Feiyu bersumpah. Seumur hidup hanya mencintai Song 11 Yang. Jika melanggar sumpah ini, pasti tidak akan kaya. Song 11 Yang. Kamu pikir ini lucu? Aku akan membuka kulit iblis di tubuhmu dengan tanganku sendiri. Lihat apakah ada hati di dalamnya. Kamu ngapain? Jangan mendekat. Sayang, jangan lari dong. Kemarilah, jangan lari. Tolong. Hila. Sepertinya kamu sedikit marah. Dia bodoh dan lemah. Kamu kenapa? Mengambil risiko wajahmu terlihat hanya untuk masuk ke sini. Mungkinkah kamu khawatir padaku? Aku penasaran jika saat kamu masuk tadi, melihat dia di atas tubuhku, apa yang akan kamu lakukan? Kamu bahkan ingin mengambil nyawanya. Lalu, maukah kamu membantuku? Mau? Kamu mengakaliku. Membunuh satu orang adalah pembunuhan. Membunuh 10 orang juga pembunuhan. Lagi pula aku sama seperti dia. Di matamu, semuanya bisa dijual demi uang. Diam. Kalau begitu bunuh aku. Diam. Sampah seperti kalian tidak layak kusentuh. Lalu buat apa kamu masuk tadi? Ternyata kamu punya hati. Aku salah, adik 11 Yang. Lain kali tidak berani lagi. Orang sepertimu. Selama masih hidup pasti akan ada kesempatan berikutnya. Kecuali kamu kehilangan beberapa kemampuan secara total. Atau digantung di dinding. Maaf. Aku benar-benar salah, kumohon lepaskan aku. Cuma wanita tua. Kalau bukan karena dia punya uang, siapa yang mau melayaninya? Aku suka tipe sepertimu. Berani merekamku diam-diam. Lebih baik daripada kamu selingkuh. Kumohon jangan beritahu Inin.
Aku akan lakukan apapun untukmu. Orang sepertimu. Baru dapat mangkuk langsung pecahkan panci. Makan gaji buta pun tidak punya etika profesi. Kamu benar-benar sampah. Aku sampah, aku memang sampah. Jangan bilang Yinin, kumohon. Jangan pernah muncul lagi di depanku. Pergi. Pergi sana. Baik, aku pergi. Kamu kenapa? Berisiko ketahuan wajahnya, tapi tetap nekat masuk. Jangan-jangan khawatir sama aku? Kalau gitu, kamu mau bantu aku? Mau? Kalau gitu, bunuh aku. Kita sudah janji. Jangan pergi. Bagianmu sudah ditinggal di sana. Orang-orang yang mengejarmu masih di sekitar sini. Cuma ini yang mau kamu sampaikan? Sebentar lagi, aku bisa bawa Zhao yang pergi. Aku tidak mau ada masalah lagi. Aku selalu menepati janji. Kalau aku benar-benar tertangkap, pasti tidak akan membocorkan kamu. Aku tidak percaya kamu. Untuk berjaga-jaga. Lebih baik kamu istirahat 2 hari lagi, biar lari pun bisa lebih jauh. Bahkan kalau kamu benar-benar tertangkap. Jangan sekali-kali membocorkan aku, lagi pula kamu juga bakal mati. Aku buatkan kamu makanan malam, ya. Siap makan, kali ini gratis. Cepat makan, tidak usah bayar. Bisa nggak jangan selalu bicara soal uang? Aku tahu. Uang itu kotor. Tapi yang kotor bukan uangnya. Tapi hati manusia. Lukamu belum sembuh, tidak boleh minum. Waktu itu, aku baru 13 tahun. Sama seperti Zhao yang sekarang. Dia memanfaatkan ketidakhadiran ibuku melakukan hal yang lebih kejam dari binatang. Sejak hari itu, aku hidup setiap hari di neraka. Jangan. Kamu juga terjebak di neraka? Aku sudah mencoba kabur berkali-kali. Tapi waktu itu aku masih terlalu kecil. Bisa lari kemana? Ibumu mana? Ibuku. Aku pernah meminta tolong padanya. Berkali-kali. Dia menyuruhku untuk patuh. Untuk menyenangkan orang itu. Dia membiarkan orang itu membawaku ke ruangan gelap itu lagi dan lagi. Bekas luka di punggungmu. Kalian mainnya cukup ekstrim ya. Apa yang kau bicarakan? Aku melihat semuanya. Melihat apa? Di depan mereka kau sangat patuh ya.
luka di tubuhku akan sembuh. Neraka menggerogoti tubuhku. Tapi aku tidak mengerti. Ini bukan keinginanku. Padahal aku yang jadi korban. Kenapa mereka terus-menerus menggunakan foto dan video untuk menghinaku? Yang seharusnya malu. Bukankah seharusnya mereka? Aku pernah berpikir untuk mati berkali-kali. Tapi aku tidak boleh mati. Kalau aku mati, Zhaoyang akan masuk neraka menggantikanku. Neraka ini cukup untukku sendiri. Tapi aku tidak rela. Aku baru 22 tahun. Di lebih dari 4.000 hari yang gelap ini. Aku berjuang dengan darah dan dagingku sendiri. Tapi apakah aku akan terjebak di sini sampai mati? Tidak. Aku harus keluar. Berlutut pun tidak apa. Merangkak juga tidak masalah. Meski tubuh hancur. Meski jiwa remuk jadi jalan. Aku akan menarik diriku keluar dari neraka ini. Bisa bantu aku? Orangnya? Dia di mana? Dasar bajingan. Menghinaku. Kau tidak pergi. Kau takut aku pergi? Ya. Aku takut kau pergi. Dan membawa uangnya juga. Selain uang? Apa? Adalah antara kita. Bukankah hanya hubungan uang? Selain uang, apalagi? Ya. Kalau kamu ditangkap, jangan pernah mengakuiku. Bahkan jika kamu ingin mengakuiku. Demi aku yang pernah menyelamatkan nyawamu. Tolong katakan bahwa kamu memaksaku. Bukankah begitu? Kenapa aku merasa sedikit sedih? Kosong 11 siang. Ada apa? Lapar. Kupikir kamu mau minta maaf padaku. Aku benar-benar lapar. Aku juga lapar. Jam ini, di hari-hari terakhir Paman Chen, selalu rusak. Karena dia tidak ingin melihat hidupnya perlahan menghilang. Jadi tidak pernah diperbaiki. Ayahku suka mengoleksi berbagai jam. Dia bilang, mimpinya sejak kecil adalah menjadi tukang jam. Kalau kamu,
Kamu dengar. Jarum jam berputar maju. Manusia juga. Siapa namamu? Sudahlah. Makan dulu, lapar banget. Kakak, tolong aku. Cao yang mana? Shaoyang sekarang baik-baik saja. Tapi jika kamu tidak kembali, belum tentu. Dia kan anak kandungmu. Kandung atau tidak, kalian berdua sama-sama pemboros. Aku sudah membesarkan kalian, menghabiskan banyak uang. Kalian harus membalasnya, sekarang. Aku punya banyak hutang di luar, kalau tidak bisa bayar. Orang-orang itu akan mengambil nyawaku, kalau kamu tidak peduli. Dengan hidup matinya ayah. Maka aku tidak punya pilihan. Hanya bisa meminta Shaoyang menggantikanmu membayar hutang. Dia baru 13 tahun. Jadi harganya 5 kali lipat darimu. Berapa biayanya untuk membunuh seseorang? Sudah siap, kamu enggak? Kamu ngomong apa sih? Berapa harganya? Kamu nggak mampu beli. Aku bisa jual rumah. Aku juga bisa cari cara lain. 1 juta, 2 juta. Berapa? Sebut aja harganya. Katakanlah. Kalau sekarang aku ceritakan masalahku, mungkin dia akan terbawa ke dalam bahaya. Aku tahu. Kamu juga nggak mau ribet. Kamu sendiri aja susah. Masa ia mau ambil risiko? Buat 2 orang yang nggak ada hubungannya. Aku memaksakanmu. Sudah siap, begitu. Nggak bakal selesai masalahnya. Bukannya gitu caramu menyelesaikan. 11 siang. Anak baik, aku tahu kamu nggak akan tinggalin ayah. Yaoyang di mana? Aku mau ketemu dia. Ngapain buru-buru? Asal kamu nurut. Shaoyang bakal baik-baik aja. Rambutnya pun nggak bakal kurang. Oh. Sudah lama nggak minum bareng ayah. Kita minum bareng, anggap saja saling memaafkan. Kok sekarang sudah berani, nggak mau minum sama ayah? Lihat dirimu. Kamu bukan ayahku. Aku lagi ngomong. Muka ini kalau sampai rusak, aku masih butuh buat cari uang. Cih. Jangan harap bisa mengendalikanku lagi. Berani sekali kamu membantah. Ingat-ingat dulu kamu baiknya seperti apa, tapi sekarang. Iya. Dulu aku sangat penurut. Sampai-sampai hampir lupa. Kalau aku juga manusia. Aku dengar dari Shaoyang. Kamu pacaran di luar, cari lelaki sembarangan. Nggak heran lama nggak pulang. Membunuh itu susah, tapi hidup kayaknya lebih susah. Xiang. Apa yang selalu dikatakan ayah dulu padamu? Semua pria di dunia ini tidak ada yang baik, katakan. Jika dia tahu masa lalumu, jika dia tahu bagaimana aku membesarkanmu, apakah dia masih mau menerimamu? Sepanjang hidupmu,
Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Matilah. Sebelas Yang, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Aku IMO. Kamu, pikirkan baik-baik. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Masa laluku. Semua ini adalah dosamu. Jika ada yang harus takut, itu seharusnya kamu. Tapi sekarang kamu tidak perlu takut lagi. Karena hanya dengan kematianmu, aku dan Shaoyang bisa benar-benar bebas. Jangan. 11 Yang, jangan bicara seperti itu. Ini semua salah paham. Aku tidak melakukan apa-apa pada Shaoyang. Aku IMO. Jika kamu membunuhku, ibumu. Bagaimana dengan ibumu? Kamu juga akan dipenjara. Mari mati bersama. Kenapa kamu datang? Orang seperti ini punya 1000 cara untuk mati. Tapi jangan kotori tanganmu. 11 Yang, berikan pisau itu padaku. Pulanglah. Aku. Tenang, aku profesional. Sebelas Yang, jangan pergi. Xiang. Aku. Jangan bunuh aku. Ada baiknya kita bicara. Aku ayahnya. Tuan muda, akhirnya bisa menghubungimu. Apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi sekarang ada hal mendesak yang perlu kamu bantu. Baik. Bagaimana? Sudah selesai. Mayatnya dikubur di mana? Lebih baik kamu tidak tahu. Tapi upahmu. Tidak perlu. Kenapa? Jamku sudah berhenti, tapi jammu masih bisa diperbaiki. Di neraka, cukup aku sendiri. Akhirnya bisa menjadi diri sendiri di saat ini. Aku yang harus berterima kasih padamu. Tanpamu, aku tidak tahu berapa lama lagi akan lari dari kegelapan ini. Siapa orang-orang di luar itu? Apa mereka mencarimu? Apapun yang terjadi, jangan keluar meski kau dengar apapun. Kita bisa lapor polisi. Jangan keluar. Demi Zhaoyang. Jangan keluar. Demi Zhaoyang.
Kau baik-baik saja? Biar aku lihat. Kenapa kau tidak dengar kata-kataku? Tetap di dalam. Kalau aku tidak keluar, kau sudah mati sekarang. Aku takut kau mati. Rumahku ini nggak laku dijual. Masih bisa ketawa? 11 siang. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Akhirnya aku bisa hidup lagi. Di bawah sinar matahari. Cepat pergi, bangun. Jangan buang-buang tenaga. Polisi datang, lari cepat. Mau kemana? Terserah, yang penting bukan di sini. Kau membunuh, kalau ditangkap polisi kau mati. Ini adalah hukuman yang pantas untuk Algojo. Tapi, aku tidak ingin kau mati. Sudah lama tidak ada yang menangis untukku. Jangan omong kosong, cepat lari. Aku ikut lari bersamamu. Bagaimana dengan Shaoyang? Aoyang. Kita bawa Zaoyang bersama. Dengan kata-katamu itu. Sudah cukup. Tidak cukup. Bagaimana bisa cukup? Tidak cukup. Jangan takut. Aku yang lapor polisi. Aku tidak mengerti. Lian Sheng. Apa? Namaku Lian Sheng. Jaga dirimu baik-baik. Berikut berita tentang kasus pembunuhan pewaris grup Shengguang. Polisi baru saja mengeluarkan pengumuman terbaru. Penerus grup Shengguang, Lian Shen. Kabar kematiannya beberapa waktu lalu ternyata hoax. Pelaku kejahatan sudah ditangkap. Saya Lian Sheng. Halo, apakah ini Ibu Song 11 yang? Ya. Boleh saya tanya, apa hubungan Song Sai dengan Anda? Dia. Dia adalah ayah tiri saya. Jangan gugup. Beberapa waktu lalu kami menerima laporan. Dia menyerahkan diri ke kantor kami. Sebagai korban dalam kasus ini, kami punya beberapa pertanyaan terkait kasus ini yang perlu kami tanyakan padamu. Tolong jawab dengan jujur. Apa? Song Said menyerahkan diri? Kapan itu terjadi? Kemarin, dia masih ditahan di kantor polisi. Ini akan saya tangani. Tenang, saya profesional. Silakan masuk. Yan Sheng.
7 hari lagi, kamu akan resmi mengambil alih grup. Jalan ke depan. Harus kamu tempuh sendiri. Ayah, aku. Oh ya. Obat itu sudah kamu minum tepat waktu? Kalau ada waktu luang, jangan terus bersembunyi di dalam rumah. Manusia harus hidup di bawah sinar matahari. Ayah. Aku tidak bisa. Hari itu, sinar matahari hari itu sangat menyilaukan. Ibumu sudah pergi 5 tahun lalu. Itu adalah kecelakaan karena kerusakan mobil. Bukan salahmu. Dia di surga. Pasti ingin kamu hidup dengan baik. Ayah. Ayah. Dia datang, dia datang. Dia datang, dia datang. Cepat, cepat, cepat. Dia datang, dia datang. Tuan Li. Apakah dalam pembunuhan yang menyewa kebudayaan untuk membunuhmu benar-benar? Paman ketigamu sendiri, Li Shenyu? Sebenarnya apa yang terjadi di antara kalian? Albert dan Sin dan Lam? Apakah kecelakaan yang menyebabkan kematian ibumu? Itu juga direncanakan oleh paman ketigamu. Li Shenyu? Tolong beri tanggapan. Tolong kerjasama, tolong kerjasama. Jangan dorong aku. Teman-teman fans yang terkasih, aku sekarang ada di lokasi. Inilah korban terbesar dan paling tragis dalam sejarah, yaitu penerus grup Shengguang, Lian Sheng. Sapa keluarga kita di live streaming. Biarkan keluarga kita melihat pesona penerus miliaran ini. Senyum dong, Bos Li. Aduh, siapa ini? Berhenti, berhenti. Ada apa? Kamu benar-benar gila. Ya. Kali ini giliranku yang gila untuk menculikmu. Bagaimana? Baiklah. Kakiku belum sembuh.